Di sebuah desa terpencil bernama Tianxing, angin berhembus kencang, membawa suara gemuruh dari langit yang seakan mengumumkan sesuatu yang besar akan terjadi. Dalam sebuah rumah sederhana yang terletak di pinggiran desa, seorang wanita muda bernama Li Hua terbaring lemah di atas ranjang, menggigil karena rasa sakit yang hebat. Di sekelilingnya, keluarga dan tetangga berkumpul, terlihat cemas. Ini adalah malam kelahiran anak pertamanya. Namun ada sebuah rahasia besar yang tersembunyi dalam bayi yang akan lahir. Li Hua menggenggam tangan suaminya, Bai Chao, yang tampak penuh kekhawatiran. Apa yang terjadi pada anak kita? Bisik Li Hua, wajahnya pucat karena rasa sakit yang terus menderanya. Sang bidan, seorang wanita tua yang berpengalaman, melihat ke arah Li Hua dengan tatapan khawatir. Tunggu sebentar lagi Hua, bayi ini tampaknya memiliki takdir yang luar biasa. Akhirnya, setelah beberapa jam, dengan jeritan yang terakhir, bayi itu lahir ke dunia. Namun, hal yang mengejutkan terjadi. Ketika bayi itu keluar, cahaya terang menyelimuti seluruh ruangan. Semua orang terdiam, tak tahu harus berkata apa. Bayinya tampak sangat rapuh dan lemah, tubuhnya kecil dan kulitnya hampir transparan, seperti tidak memiliki kekuatan hidup sama sekali. Di samping bayi itu, yang lebih mengejutkan lagi, terdapat cahaya yang datang dari dalam tubuhnya, seperti aura yang memancar keluar. Dia sangat lemah, bisik seseorang di kerumunan. Mereka mengira ini adalah awal dari kehidupan yang tragis bagi sang bayi yang pasti tidak akan bertahan lama. Namun, bidan tua itu mengerutkan kening, melihat dengan seksama dan mencium aroma yang aneh di udara. Tidak, ada sesuatu yang tidak biasa dengan bayi ini. Terus perhatikan, ada sesuatu yang akan terungkap. Sementara itu, Bai Chao menatap putranya yang lemah dengan tatapan cemas. Bayi ini, siapa dia sebenarnya? Mengapa ada cahaya seperti itu? Saat itu, tanpa ada yang menyadarinya, sinar cahaya yang mengelilingi bayi itu semakin terang. Dalam kedalaman tubuh sang bayi, tersembunyi sebuah kekuatan yang sangat besar, sesuatu yang bisa mengubah nasib dunia. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Bai Yunsheng, bayi yang dulunya dianggap lemah, kini tumbuh di bawah pengawasan keluarganya yang penuh kasih. Meskipun tubuhnya terlihat rapuh, tidak ada yang tahu bahwa dia memiliki warisan yang sangat berharga. Tulang kaisar, sebuah warisan yang hanya muncul sekali setiap 1 juta tahun. Tubuhnya yang lemah hanyalah kelicikan dari kekuatan yang terpendam di dalamnya. Di kerajaan Shenlong, jauh dari desa Tianxing, berita tentang kelahiran bayi tersebut mulai menyebar. Namun, tidak ada yang tahu apa yang sesungguhnya ada dalam diri Bai Yunsheng. Orang-orang di sekitar desa hanya melihat seorang anak lemah yang tidak mampu melakukan apa-apa. Bahkan, Bai Chao dan Li Hua mulai meragukan apakah anak mereka akan pernah mampu bertahan hidup. Namun, pada suatu hari yang tak terduga, Bai Yunsheng melakukan sesuatu yang mengejutkan. Saat sedang bermain di halaman belakang rumah, sebuah batu besar yang terguling dari tebing jatuh ke arah rumah mereka. Tanpa berpikir panjang, Bai Yunsheng dengan tubuh kecilnya bergerak dengan cepat dan menangkis batu tersebut, menyelamatkan seluruh rumah dari kehancuran. Namun, yang lebih mengejutkan adalah bagaimana dia bisa melakukannya. Gerakannya tidak biasa. Ia tidak mengandalkan kekuatan fisiknya yang tampak lemah, melainkan seperti ada energi lain yang menggerakkan tubuhnya. Batu besar itu seakan berhenti di udara, hanya beberapa inci dari tubuhnya sebelum jatuh perlahan ke samping. Semua orang terdiam, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Seorang anak yang baru berusia beberapa tahun bisa melakukan sesuatu yang bahkan para petarung terkuat di desa tidak mampu lakukan. Li Hua dan Bai Chao saling berpandangan. Wajah mereka dipenuhi kekhawatiran dan kebingungan. Mereka menyadari bahwa meskipun Bai Yunsheng tampak lemah, ada kekuatan yang sangat besar di dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang lebih dari sekadar fisik biasa. Namun, pertanyaan besar yang muncul di benak mereka adalah, siapa yang akan datang untuk mencari tahu tentang kekuatan yang dimiliki Bai Yunsheng? Para petarung, keluarga bangsawan, atau mungkin sekte-sekte besar dari seluruh dunia. Hari itu, Bai Yunsheng tanpa sengaja telah menarik perhatian kekuatan besar yang tersembunyi di dunia ini. Namun, dia belum tahu bahwa takdirnya yang luar biasa baru saja dimulai. Saat malam tiba, di balik langit yang penuh bintang, sebuah cahaya aneh muncul di luar desa Tianxing. Di tempat yang sangat jauh, seseorang mengamati dengan seksama. Ada sesuatu yang terjadi di sana, itu dia. Tulang kaisar yang hilang. Kita tidak bisa membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Malam itu, segalanya mulai berubah, dan dunia akan segera mengetahui siapa sebenarnya Bai Yunsheng, anak yang dulunya dianggap lemah. Bai Yunsheng kini tumbuh menjadi seorang anak yang sangat berbeda dari bayinya yang dulu rapuh.
Meskipun tubuhnya masih kecil dan terkesan lemah, ada sesuatu dalam dirinya yang terus berkembang, kekuatan yang tersembunyi jauh di dalam tubuhnya, yang mulai menunjukkan sedikit demi sedikit. Hari itu, saat Bai Yunsheng sedang berlatih bermain pedang kayu bersama teman-temannya di halaman rumah, hal aneh kembali terjadi. Ketika pedang kayu itu bersentuhan dengan batu besar di dekat pohon, tiba-tiba sebuah ledakan kecil terjadi, mengguncang tanah di sekitarnya. Semua orang yang ada di sana terkejut melihat bayangan kecil yang bergerak dengan kecepatan luar biasa, melesat dan menghindari ledakan batu dengan mulus. "Yunsheng, kamu melakukannya lagi!" teriak Lan Xinyue, teman baik Bai Yunsheng yang selalu mendukungnya. "Kamu bisa menghindari serangan tanpa bergerak sekalipun." Namun, Bai Yunsheng hanya tersenyum, wajahnya penuh kebingungan. "Aku tidak tahu bagaimana itu terjadi, Shin. Sepertinya tubuhku bergerak dengan sendirinya." Di saat yang sama, di luar desa Tianxing, jauh di dalam kedalaman hutan, sebuah kelompok asing sedang mengamati kejadian tersebut dengan tatapan penuh minat. Mereka mengenakan jubah hitam yang menutupi tubuh mereka, wajah mereka tersembunyi dalam bayang-bayang. "Sekarang kita tahu, anak itu, dia memiliki sesuatu yang luar biasa," ujar seorang pria tinggi dengan suara serak. "Kita tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Waktunya untuk mengambil tindakan." Pria itu mengangkat tangannya, dan beberapa sosok dari balik bayang-bayang bergerak dengan cepat, meninggalkan tempat itu dengan tujuan jelas: mencari Bai Yunsheng. Di dalam desa, kehidupan berjalan seperti biasa, meskipun ada ketegangan yang semakin terasa. Bai Yunsheng mulai menarik perhatian banyak orang, baik yang baik maupun yang berniat buruk. Sementara itu, Bai Chao dan Li Hua mulai merasa ada sesuatu yang aneh dengan perubahan putra mereka. Mereka merasa ada kekuatan yang tidak mereka pahami, dan mereka semakin khawatir akan ancaman yang mungkin datang. "Chao, kita harus lebih hati-hati," ujar Li Hua kepada suaminya suatu malam saat mereka duduk di depan perapian. "Yunsheng mulai menunjukkan kekuatan yang luar biasa, dan kita tahu dunia ini penuh dengan orang-orang yang menginginkan kekuatan seperti itu. Apa yang harus kita lakukan?" Bai Chao menatap putranya yang sedang tidur di kamar sebelah, wajahnya penuh kekhawatiran. "Aku tidak tahu, Hua, tapi kita harus melindunginya dengan segala cara. Aku akan pergi menemui beberapa teman lama, mencari informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Yunsheng." Pada pagi hari berikutnya, Bai Chao berangkat menuju ibu kota kerajaan Shenlong. Dia tahu bahwa dengan semakin meningkatnya perhatian terhadap putranya, mereka tidak bisa lagi tinggal di desa yang tenang. Bai Yunsheng harus dipersiapkan menghadapi ancaman yang semakin nyata. Sementara itu, Bai Yunsheng merasa ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Meskipun tubuhnya terasa lebih kuat setiap hari, dia merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar yang bersembunyi di dalam dirinya. Suatu malam, saat ia bermeditasi di bawah pohon tua di halaman rumah, sebuah suara misterius tiba-tiba terdengar di dalam pikirannya. "Anak manusia, kamu belum tahu apa yang ada dalam dirimu, bukan?" Suara itu terdengar seperti gemuruh dari langit, berat dan penuh misteri. "Kekuatanmu adalah warisan yang hanya muncul sekali setiap 1.000.000 tahun. Kamu adalah penerus yang ditunggu-tunggu, tapi ingat, kekuatan ini datang dengan harga." Bai Yunsheng terkejut, matanya terbuka lebar. "Siapa kamu? Apa maksudmu?" Suara itu terdengar lagi, namun kali ini dengan nada yang lebih lembut. "Aku adalah bagian dari kekuatan yang tertanam dalam tubuhmu, kekuatan yang akan mengubah nasib dunia ini. Tapi ada ancaman besar yang akan datang untuk mengambilnya darimu. Hati-hatilah." Bai Yunsheng tidak tahu harus berkata apa. Apa yang baru saja ia dengar? Kekuatan yang ada di dalam dirinya bukanlah sesuatu yang biasa. Apa yang harus dia lakukan dengan informasi ini? Dan siapa yang berusaha mengancamnya? Di luar desa, kelompok jubah hitam yang sebelumnya mengamati Bai Yunsheng kini bergerak lebih dekat. Mereka bukan sekadar pencuri atau perampok biasa. Mereka adalah anggota dari sekte jahat yang dikenal sebagai Kegelapan Langit. Sekte ini telah lama mencari tulang kaisar yang legendaris, dan mereka tahu bahwa Bai Yunsheng adalah pemiliknya. Mereka memiliki rencana untuk merebut kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuh anak itu, apapun caranya. Saat malam tiba, mereka menyusup ke desa Tianxing, bergerak dengan hati-hati melalui bayang-bayang, siap untuk menculik Bai Yunsheng. Meskipun anak itu masih kecil, mereka tahu bahwa jika mereka tidak bergerak cepat, kekuatan yang ada dalam dirinya akan menarik perhatian lebih banyak orang. Mereka harus bertindak segera, atau semua usaha mereka akan sia-sia. Di dalam rumah Bai Yunsheng, suasana tampak tenang. Namun, Bai Yunsheng merasakan ada sesuatu yang salah. Sebuah energi gelap perlahan menyusup ke dalam rumahnya, dan dia tahu bahwa ancaman telah datang. Dia berjalan ke arah jendela dan melihat sosok-sosok bergerak di luar, menuju rumahnya. Wajahnya penuh ketegasan.
Untuk pertama kalinya, Bai Yunsheng merasakan bahwa kekuatan dalam dirinya mungkin bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk melawan ancaman yang datang. Dengan tekad yang bulat, Bai Yunsheng memutuskan untuk menghadapi malam itu dengan cara yang berbeda. Dia sudah siap untuk mengetahui seberapa besar kekuatan yang ada dalam dirinya dan siap untuk melindungi orang-orang yang dia cintai. Namun, apa yang akan terjadi malam ini adalah awal dari perjalanan yang lebih gelap dan lebih berbahaya dari yang pernah dibayangkan. Malam itu, desa Tianqing yang biasanya tenang dan damai, berubah menjadi tegang dan penuh dengan aura ketakutan. Bai Yunsheng berdiri di dekat jendela kamar, menatap keluar dengan mata yang tajam. Meski tubuhnya masih kecil, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang memancar dari dalam dirinya, seperti gelombang energi yang mengalir tak terkendali. Di luar rumah, sosok-sosok berjubah hitam bergerak cepat. Bayangan mereka tersembunyi di antara pepohonan dan kabut malam yang tebal. Mereka tidak berbicara, hanya bergerak dengan tujuan yang jelas, menculik Bai Yunsheng dan membawa kekuatan yang tersembunyi di dalam dirinya. Bai Yunsheng bisa merasakan kehadiran mereka dengan jelas. Meskipun mereka bergerak dengan hati-hati, energi gelap yang mereka bawa begitu kuat, hampir bisa dirasakan oleh setiap orang yang berada dalam jarak dekat. Ini bukan sekadar serangan biasa, ini adalah serangan yang direncanakan dengan sangat matang. Ada sesuatu yang buruk akan terjadi malam ini, bisik Bai Yunsheng pada dirinya sendiri, menyadari bahwa kekuatan yang ada dalam dirinya bukanlah sekadar keberuntungan. Itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya, sesuatu yang telah membuat orang-orang di luar sana menginginkannya. Dan sekarang, saatnya bagi Bai Yunsheng untuk menghadapi kenyataan itu. Dia menoleh ke arah ibunya, Li Hua, yang sedang tidur di kamar sebelah, dan kemudian melihat ayahnya, Bai Chao, yang belum pulang dari perjalanannya ke ibu kota. Hatinya mulai terasa berat. Dia tahu, kalau sekte-sekte jahat itu berhasil menculiknya, tidak ada yang bisa melindungi keluarganya. Namun, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa lari lagi. Kekuatan yang mengalir di dalam dirinya harus digunakan untuk melawan, untuk melindungi orang-orang yang dia sayangi. Tanpa ragu, Bai Yunsheng menghela napas dalam-dalam dan memutuskan untuk mengambil langkah pertama dalam perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di luar rumah, kelompok kegelapan langit sudah berada tepat di depan gerbang. Pemimpin mereka, seorang pria tinggi bertubuh kekar dengan wajah tertutup topeng hitam, melangkah maju dengan penuh keyakinan. Dia merasakan kekuatan yang sangat kuat di dalam rumah Bai Yunsheng, dan meskipun dia tahu bahwa menculik anak itu bukanlah tugas yang mudah, dia yakin dengan kemampuannya. Dia ada di dalam. Ambil dia hidup-hidup, perintah pria itu dengan suara berat, dan para pengikutnya bergerak maju dengan cepat, memecahkan gerbang dan memasuki halaman rumah Bai Yunsheng. Namun, tiba-tiba angin berubah arah. Sebuah aura yang sangat kuat muncul di sekitar rumah, seperti energi yang terbangun dari tidur panjang. Bai Yunsheng, dengan mata yang bersinar penuh tekad, melangkah keluar dari rumah. Ia mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, seluruh halaman rumah diselimuti oleh cahaya yang memancar dari tubuhnya. Para anggota sekte kegelapan langit terkejut. Mereka merasakan aura yang tak terduga ini, dan beberapa dari mereka mundur beberapa langkah, merasa ngeri. Dia memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang kita kira, bisik salah seorang pengikut. Pemimpin sekte itu mengernyit, matanya menyipit. Ternyata kita tidak bisa meremehkan anak ini, katanya. Tapi sudah terlambat, dia adalah milik kami sekarang. Dengan gerakan cepat, pria bertopeng itu melangkah maju dan mengeluarkan sebuah pedang hitam yang berkilau. Ambil dia, teriaknya. Dia, Bai Yunsheng berdiri tegak di halaman, wajahnya penuh ketegasan. Tanpa berkata apa-apa, dia melangkah maju dengan kaki ringan, tetapi setiap langkahnya terasa seperti gemuruh yang menggetarkan bumi. Angin berputar mengelilinginya, seolah mengikuti gerakan tubuhnya. Saat para anggota kegelapan langit berusaha mendekat, Bai Yunsheng mengangkat tangan kanannya, dan seketika sebuah kekuatan besar memancar dari dalam dirinya. Sebuah gelombang energi yang mengerikan melesat ke arah para penyerang, menghantam mereka dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Tahan! Teriak pemimpin sekte itu, mengangkat pedangnya untuk memblokir serangan energi Bai Yunsheng. Namun, serangan itu jauh lebih kuat dari yang dia duga. Pedangnya hampir patah oleh energi yang menabraknya. Para pengikut sekte itu berteriak kesakitan, tubuh mereka terbanting ke tanah dengan kekuatan yang sangat hebat. Beberapa dari mereka terlempar jauh, terjatuh dengan darah yang mengalir dari tubuh mereka. Tidak mungkin, bisik seorang pengikut, matanya terbelalak tak percaya. Bayi ini, dia bukan manusia biasa. Bai Yunsheng berdiri di tengah kekacauan, matanya masih tenang meskipun tubuhnya mengeluarkan aura yang sangat kuat. Dalam dirinya, kekuatan tulang kaisar yang terkubur dalam darahnya mulai bangkit.
Satu persatu, setiap serangan yang mereka lancarkan dihentikan oleh kekuatan yang datang dari dalam tubuhnya, yang kini mulai menyatu dengan aliran Qi-nya. Pemimpin sekte itu melangkah mundur, menyadari bahwa ini bukan lawan yang bisa dia anggap enteng. Jika kita tidak bisa mengambilnya dengan cara biasa, kita akan mengambilnya dengan cara lain, katanya dengan suara rendah. Siapkan rencana cadangan. Namun, Bai Yunsheng sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia bisa merasakan energi gelap itu melingkupi dirinya, dan dia tahu bahwa ini bukan akhir dari serangan pertama mereka. Dengan wajah penuh tekad, Bai Yunsheng mengangkat kedua tangannya dan mengumpulkan ki langit di dalam tubuhnya. Seketika, seluruh wilayah sekitarnya dipenuhi dengan cahaya yang sangat terang dan energi yang belum pernah terlihat sebelumnya menyelimuti Bai Yunsheng. "Kamu tidak akan pernah bisa mengambil kekuatanku," ujar Bai Yunsheng dengan suara yang begitu tenang, namun mengandung kekuatan yang luar biasa. "Aku adalah tulang kaisar yang dilahirkan untuk mengubah dunia." Dan dengan itu, dia melesat ke arah mereka dengan kecepatan yang lebih cepat dari sebelumnya, siap untuk mengakhiri ancaman yang datang dari kegelapan. Bai Yunsheng bergerak dengan kecepatan luar biasa. Tanpa ragu, dia melompat ke udara, tubuhnya diselimuti cahaya ki langit yang menyilaukan. Dalam sekejap, dia sudah berada di hadapan pemimpin sekte kegelapan langit yang masih terkejut oleh kekuatan yang baru saja dipertunjukkan oleh anak kecil itu. Tidak mungkin. Pemimpin sekte itu mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang sangat tidak biasa pada Bai Yunsheng. Siapa sebenarnya anak ini? Bagaimana dia bisa mengendalikan kekuatan setinggi ini? Namun, Bai Yunsheng tidak memberinya kesempatan untuk bertanya lebih lanjut. Dengan gerakan cepat, dia mengarahkan telapak tangannya ke arah pemimpin sekte itu. Sebuah gelombang energi dahsyat keluar dari tubuhnya, mengarah lurus ke pemimpin itu. Sekte kegelapan langit tahu bahwa mereka tidak bisa hanya mengandalkan senjata biasa. Dengan cepat, beberapa pengikutnya bergerak untuk melindungi pemimpin mereka. Mereka mengangkat pedang dan senjata lainnya, berusaha untuk memblokir serangan yang datang. Namun, gelombang energi Bai Yunsheng begitu kuat menghantam senjata mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Pedang-pedang itu hancur seketika, dan tubuh para pengikut sekte terlempar mundur, terbanting keras ke tanah. Mereka yang tidak bisa menahan serangan tersebut terjatuh tak sadarkan diri, luka-luka parah di tubuh mereka. "Apa yang terjadi?" teriak salah seorang pengikut melihat tubuh temannya yang tak bergerak. "Anak ini, dia bukan manusia biasa. Ini tidak bisa diterima." Pemimpin sekte itu, meskipun terluka sedikit, segera menyadari bahwa tak ada waktu untuk meremehkan Bai Yunsheng lagi. "Bersiaplah," katanya dengan suara serak. "Kita akan menggunakan kekuatan penuh." Dia mengangkat tangannya dan dari dalam jubah hitamnya sebuah simbol gelap muncul. Simbol itu berpendar dengan energi jahat, memancarkan aura yang mengerikan. Di sekelilingnya, beberapa pengikutnya mulai mengangkat tangan dan energi hitam mulai terfokus ke pemimpin sekte itu. Bai Yunsheng merasakan ancaman yang semakin besar, namun dia tetap tenang, hatinya tetap fokus. "Kekuatan ini hanya untuk melindungi," gumamnya dalam hati. "Aku tidak akan membiarkan mereka merusak dunia ini." Saat energi gelap itu mulai berkumpul, Bai Yunsheng mengarahkan kedua tangannya ke atas. Tanpa peringatan, sebuah ledakan energi putih yang sangat terang meletus dari tubuhnya, melesat ke arah sekte kegelapan langit. Cahaya itu begitu kuat hingga seluruh hutan yang mengelilingi desa Tianxing ikut disinari oleh kilatan itu. Seketika, energi gelap yang berkumpul di tangan pemimpin sekte itu terguncang hebat. Mereka berusaha menahannya, namun tubuh mereka terhantam gelombang energi itu, terpental seperti daun yang diterbangkan angin. Bahkan pemimpin sekte itu sendiri terlempar mundur beberapa langkah, hampir jatuh. "Tahan!" teriak pemimpin sekte itu, berusaha mengumpulkan tenaga lagi. "Bersatu, gabungkan kekuatan kita." Namun, Bai Yunsheng tidak memberi mereka kesempatan. Dengan sebuah lompatan tinggi, dia menembus angkasa, melesat ke arah pemimpin sekte itu. Dalam sekejap, dia sudah berada tepat di atas kepala mereka, tubuhnya memancarkan cahaya yang semakin terang. Saat dia turun dengan kecepatan yang luar biasa, Bai Yunsheng mengarahkan telapak tangannya ke bawah, menghasilkan gelombang energi yang langsung menghantam tanah di bawahnya. Ledakan besar terjadi, menggetarkan seluruh desa Tianxing. Tanah di sekitar pemimpin sekte itu terbelah, dan beberapa anggota sekte jatuh terjerembab ke dalam jurang yang tercipta dari ledakan tersebut. Pemimpin sekte itu yang sudah berlumuran darah terpaksa mundur. "Ini belum berakhir," katanya dengan gigi gemeretuk. "Anak ini, dia jauh lebih kuat dari yang kita duga." Bai Yunsheng berdiri tegak di tengah kerusakan yang dia buat. Dia mengangkat tangannya, dan ki langit dalam tubuhnya mulai berputar seperti pusaran yang tak terbendung.
Setiap gerakan yang dia buat semakin menegaskan bahwa dia bukan lagi bayi yang bisa diremehkan. "Kamu salah," ujar Bai Yunsheng dengan suara yang dalam dan penuh ketegasan. "Aku bukan sekadar anak kecil yang bisa kalian taklukkan begitu saja." Namun saat itu juga, pemimpin sekte itu mengeluarkan sebuah benda kecil dari dalam jubahnya. Sebuah batu hitam yang berpendar dengan energi jahat yang sangat kuat. Dia menjatuhkan batu itu ke tanah, dan seketika aura gelap yang lebih besar mulai terbangun, menjalar ke seluruh wilayah sekitar. Ini adalah batu jiwa kegelapan, sebuah artefak yang dapat menyerap energi dari lawan dan menggunakannya untuk kekuatan sendiri, kata pemimpin sekte itu dengan senyum penuh kemenangan. "Sekarang, anak kecil, kamu akan merasakan kekuatan kami." Bai Yunsheng merasakan aura yang lebih kuat itu mendekat, dan meskipun dia bisa merasakannya, dia tidak mundur. "Aku sudah siap untuk menghadapi apapun yang datang." Dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya, Bai Yunsheng mengumpulkan Qi Langit sekali lagi. Kali ini, energi yang terkumpul begitu besar hingga atmosfer di sekelilingnya mulai bergetar. Namun, sebelum dia sempat meluncurkan serangan berikutnya, sebuah suara muncul dari kejauhan. "Berhenti!" Suara itu menggema, kuat dan penuh otoritas. Semua mata teralihkan. Dari kejauhan, seorang pria tinggi dengan jubah biru gelap muncul. Aura yang dipancarkan pria ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan sekte kegelapan langit. Setiap langkahnya tampak penuh dengan kebijaksanaan dan kekuatan yang tak terukur. Bai Yunsheng menatap pria itu dengan rasa penasaran. "Siapa kamu?" tanyanya. Meskipun dia tahu bahwa pria itu bukan sembarang orang, pria itu tersenyum, namun ada ketegasan di matanya. "Aku adalah seseorang yang datang untuk melindungimu, Bai Yunsheng." Di saat itu, Bai Yunsheng tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan ancaman yang jauh lebih besar sedang menunggu di depan mata. Pria berpakaian biru gelap itu berdiri dengan anggun di hadapan Bai Yunsheng. Aura kekuatannya begitu menonjol, seolah dunia di sekitarnya menghormatinya. Cahaya yang memancar dari tubuh Bai Yunsheng seakan meredup sejenak, menandakan bahwa energi pria ini jauh lebih kuat dari sekte kegelapan langit yang berusaha menyerangnya. "Siapa? Kamu?" tanya Bai Yunsheng, tidak mengalihkan pandangannya dari pria tersebut. Meskipun dirinya kini sudah memiliki kekuatan yang luar biasa, rasa penasaran dan kewaspadaan mengalir dalam dirinya. Pria itu tersenyum tipis. "Aku adalah pelindung yang ditugaskan oleh langit untuk menjaga keseimbangan dunia ini. Namaku Leng Tianyu." Suara Leng Tianyu dalam, dan meskipun terdengar tenang, ada getaran kekuatan yang sangat besar di dalamnya. Bai Yunsheng bisa merasakan energi langit yang mengelilingi pria ini, dan itu jauh lebih kuat daripada apapun yang pernah dia rasakan sebelumnya. Sekte kegelapan langit yang sebelumnya sudah terdesak, kini terlihat semakin cemas. Mereka saling berpandangan, jelas bahwa mereka tidak siap untuk menghadapi ancaman baru yang tiba-tiba muncul ini. Pemimpin mereka yang sebelumnya tampak penuh percaya diri, kini mulai terlihat bingung. Langit mengirimkan seorang pelindung," bisik pemimpin sekte itu. "Ini tidak bisa dibiarkan." Leng Tianyu mengangkat tangannya dengan perlahan, dan seketika sebuah pusaran energi langit muncul di sekelilingnya menekan seluruh area. Tanah di sekitar mereka bergetar hebat, seolah merespons kekuatan yang dipancarkan Leng Tianyu. "Jangan khawatir," katanya kepada Bai Yunsheng, menatapnya dengan tatapan penuh kebijaksanaan. "Kamu tidak akan pernah sendirian lagi. Aku akan melindungimu dari ancaman-ancaman seperti mereka." Dengan itu, Leng Tianyu berbalik dan menatap ke arah sekte kegelapan langit, wajahnya berubah serius. "Sekarang, waktunya kalian membayar." Pemimpin sekte kegelapan langit memejamkan mata, berusaha mengumpulkan energi gelap yang sangat kuat di tangannya. "Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi," teriaknya sebelum meluncurkan serangan besar yang berwujud bola hitam mengerikan. Bola itu melesat menuju Leng Tianyu dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, Leng Tianyu hanya mengangkat tangannya dengan tenang. Sebuah lapisan energi biru langit muncul di sekitar tubuhnya, dan bola energi hitam itu menghantamnya dengan keras. Tanpa dampak berarti, bola itu pecah menjadi serpihan-serpihan gelap, seolah diterima begitu saja oleh kekuatan langit yang dipancarkan Leng Tianyu. "Ini, bagaimana mungkin?" Pemimpin sekte itu terbelalak. "Energi ini jauh lebih kuat dari yang aku duga." Leng Tianyu tersenyum, namun senyumnya penuh dengan keseriusan. "Kekuatanmu yang berasal dari kegelapan tidak akan mampu mengalahkan cahaya yang diberikan langit." Dengan gerakan yang cepat dan halus, Leng Tianyu mengayunkan tangannya, dan seketika energi langit yang sangat besar berpusar di sekitar tubuhnya. Tanpa peringatan, energi itu meluncur cepat menuju para pengikut sekte, memukul mereka dengan kekuatan yang membuat tanah terbelah. Ledakan besar terjadi, menghancurkan hampir seluruh anggota sekte yang ada di depan mereka.
Bai Yunsheng berdiri terpaku, matanya terbuka lebar melihat kekuatan yang luar biasa itu. Sebuah ledakan besar menghancurkan pepohonan, batu, dan tanah di sekitar mereka. Beberapa anggota sekte kegelapan langit yang selamat terlempar jauh, tak mampu bangkit lagi. Namun, pemimpin sekte itu masih berdiri tegak meskipun napasnya terengah-engah. "Tidak, kami tidak akan mundur begitu saja," katanya dengan suara penuh kebencian. "Batu jiwa kegelapan bersatu dengan energi kami, kita akan menghancurkan mereka semua." Dari tangan pemimpin sekte itu, batu hitam yang pernah dia jatuhkan kembali bersinar dengan kekuatan yang semakin kuat. Batu jiwa. Kegelapan itu menyerap kekuatan para pengikut yang masih hidup, mengalirkan energi gelap yang sangat besar. Leng Tianyu merasakan ancaman itu. "Kamu memaksaku untuk melangkah lebih jauh," katanya, matanya mulai bersinar dengan cahaya biru yang intens. Bai Yunsheng merasa ketegangan di udara semakin tinggi. Kekuatan pemimpin sekte itu meningkat secara signifikan, dan dia tahu bahwa sekarang mereka berada di ujung jurang pertempuran yang sangat berat. Tiba-tiba, Bai Yunsheng merasakan ada sesuatu yang terbangun dalam dirinya. Sebuah perasaan yang kuat dan mendalam, seperti bagian dari dirinya yang sebelumnya terkubur dalam kegelapan. Itu adalah kekuatan yang datang dari dalam dirinya, tulang kaisar yang mengalir dalam darahnya, kekuatan yang diwariskan dari leluhurnya yang agung. Dengan perasaan yang tiba-tiba muncul ini, Bai Yunsheng mengangkat kedua tangannya, dan ki langit di dalam tubuhnya mulai berputar lebih cepat dari sebelumnya. Sebuah aura besar yang belum pernah dia rasakan muncul, melesat keluar dari tubuhnya. Kekuatan ini, meskipun berbeda dari apa yang dia miliki sebelumnya, terasa alami baginya, seolah dunia ini mendukungnya. "Tulang kaisar," Bai Yunsheng berbisik pelan, matanya bersinar penuh tekad. "Ini waktunya." Dengan satu gerakan cepat, Bai Yunsheng memusatkan semua energi dalam dirinya dan mengarahkannya ke arah sekte kegelapan langit. Sebuah cahaya yang sangat terang meledak dari tubuhnya, memancarkan energi yang menakutkan. Cahaya ini begitu terang hingga mengalahkan kegelapan yang dibawa oleh batu jiwa kegelapan. Pemimpin sekte itu terkejut, merasa kekuatan yang sangat besar ini hampir tidak bisa dia hadapi. Batu jiwa kegelapan yang sebelumnya sangat kuat kini terhentikan, dan pemimpin sekte itu terlempar mundur, kehilangan kendali atas energi yang telah dia kumpulkan. "Apa ini?" teriak pemimpin itu. "Kekuatan seperti ini tak terbayangkan." Leng Tianyu menatap Bai Yunsheng dengan senyum penuh pujian. "Kamu telah mengaktifkan potensi sejati dalam dirimu. Dengan kekuatan ini, dunia tidak akan bisa lagi menghalangimu." Bai Yunsheng merasa energi dalam dirinya mulai mereda. Namun dia tahu bahwa ini baru permulaan. Sekte kegelapan langit masih belum menyerah, dan ancaman dari dunia luar akan terus datang. Namun, dia kini tahu satu hal yang pasti. Dia bukan lagi bayi lemah yang bisa diremehkan. Dia adalah Bai Yunsheng, dan dengan tulang kaisar yang mengalir dalam darahnya, dia akan mengubah dunia. Bai Yunsheng berdiri tegak memandangi para anggota sekte kegelapan langit yang tersisa. Mereka semua terdiam, tidak mampu melawan serangan luar biasa yang baru saja dia lepaskan. Namun, meskipun mereka terluka parah dan beberapa terjatuh tak sadarkan diri, pemimpin sekte itu masih berdiri dengan tatapan penuh kebencian. Bai Yunsheng merasa kelelahan mulai menghampiri tubuhnya, meskipun kekuatan dari tulang kaisar dalam dirinya memberikan dorongan yang luar biasa. Namun, dia tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir, dan sekte kegelapan langit masih memiliki ancaman yang lebih besar yang mungkin mereka simpan. Leng Tianyu yang sebelumnya berdiri dengan tenang akhirnya berbicara, suaranya penuh dengan kewaspadaan. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Sekte kegelapan langit memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang terlihat, dan mereka bisa mengerahkan lebih banyak kekuatan jahat. Pemimpin sekte itu mengangkat tangannya, dan meskipun tubuhnya penuh luka, dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi," teriaknya dengan marah. "Aku akan memanggil kekuatan yang lebih gelap lagi. Kekuatan ini akan menghancurkan kalian semua." Dengan gerakan cepat, pemimpin sekte kegelapan langit melemparkan sebuah jimat kecil ke udara, dan dalam sekejap, sebuah kekuatan yang lebih gelap mulai merayap keluar dari dalam jimat itu. Sesuatu yang jauh lebih kuat dan lebih jahat dari batu jiwa. Kegelapan muncul, menciptakan gelombang energi yang menekan udara di sekitar mereka. Bai Yunsheng merasakan gelombang tekanan itu, dan dia berlutut sejenak, berusaha menstabilkan napasnya. Meskipun tulang kaisar memberinya kekuatan besar, energi yang dihasilkan oleh musuh ini lebih besar dari yang dia duga. Matanya menyipit, mencoba mencari cara untuk menghadapi ancaman ini. Leng Tianyu juga merasakan perubahan yang terjadi. "Ini lebih besar dari yang aku kira," kata Leng Tianyu dengan serius.
Pemimpin sekte ini benar-benar telah memanggil sesuatu yang sangat berbahaya. Di langit, kabut gelap mulai berkumpul. Dari dalam kabut itu, muncul sebuah sosok raksasa yang terbuat dari energi gelap, sebuah makhluk yang tampaknya tidak terikat oleh hukum alam. Tubuhnya terbentuk dari bayangan yang bergerak tanpa aturan, dengan mata yang menyala merah seperti api neraka. Ini adalah makhluk kegelapan langit sejati, kata Leng Tianyu, menatap dengan penuh kewaspadaan. Dari zaman kuno, makhluk ini telah lama terkurung, tetapi kini pemimpin sekte itu berhasil membebaskannya. Bai Yunsheng menatap makhluk itu dengan tatapan tajam. Jika itu adalah kekuatan yang mereka andalkan, aku tidak akan membiarkan mereka menang. Makhluk itu membuka mulutnya dan suara mengerikan keluar, mengguncang tanah dan udara di sekitar mereka. Bai Yunsheng, kamu yang terpilih, kamu yang membawa tulang kaisar, tapi kamu akan gagal. Tidak ada yang bisa melawan kegelapan. Dengan suara gemuruh, makhluk kegelapan langit itu mengangkat tangan besar dan mengarahkannya pada Bai Yunsheng. Sebuah energi hitam yang mengerikan keluar dari tubuhnya, membentuk gelombang yang seakan bisa menghapus segalanya di hadapannya. Bai Yunsheng tidak mundur. Dia mengangkat kedua tangannya dan ki langit di dalam tubuhnya mulai berputar lagi. Namun kali ini ada perubahan. Sebuah lapisan energi biru terang melingkupi dirinya. Itu adalah kekuatan dari tulang kaisar. Kekuatan sejati yang kini dia sadari sepenuhnya. Kekuatan itu datang dari dalam dirinya, mengalir seperti aliran air yang tak terbendung. Langit memberiku kekuatan ini, teriak Bai Yunsheng. Dan aku tidak akan membiarkan kegelapan merusak dunia. Dengan gerakan cepat, Bai Yunsheng melepaskan gelombang energi yang sangat besar dari tubuhnya. Energi itu melesat, bertabrakan dengan gelombang hitam yang dikeluarkan oleh makhluk itu. Kedua kekuatan itu bertemu dengan ledakan hebat, menyebabkan tanah di sekitar mereka bergetar hebat. Namun, makhluk kegelapan langit itu tampaknya tidak terpengaruh banyak, sementara gelombang energi Bai Yunsheng sedikit melemah. Pemimpin sekte kegelapan langit tertawa jahat. Kalian merasa kekuatan kalian bisa mengalahkan kami? Tidak ada yang bisa mengalahkan kegelapan langit. Kekuatan ini adalah milik kami. Dunia ini akan jatuh ke tangan kami. Namun, Bai Yunsheng tidak menyerah. Dalam sekejap, dia melompat ke udara lebih cepat dari sebelumnya, dan dengan gerakan yang penuh keyakinan, dia menargetkan makhluk kegelapan langit itu langsung. Tubuhnya diselimuti cahaya biru, dan ki langit yang mengalir dalam dirinya semakin kuat. Tulang kaisar, teriak Bai Yunsheng. Dengarkan panggilanku. Dengan kekuatan dari dalam dirinya, Bai Yunsheng meluncurkan serangan besar yang memancarkan cahaya terang. Kali ini, serangan itu jauh lebih kuat daripada sebelumnya, seakan mengandung kekuatan seluruh dunia. Makhluk kegelapan langit yang sebelumnya terlihat tidak terkalahkan, mulai terhuyung mundur. Gelombang energi Bai Yunsheng mengenai tubuh raksasa itu, dan untuk pertama kalinya, makhluk itu tampak kesulitan menahan serangan tersebut. Namun, pemimpin sekte kegelapan langit tidak tinggal diam. Tidak akan kubiarkan kalian menang, teriaknya, dan dia mengarahkan sebuah mantra yang mengerikan ke arah Bai Yunsheng. Sebelum mantra itu sempat mencapai Bai Yunsheng, Leng Tianyu bergerak cepat mengangkat tangan untuk menghalangi serangan itu. Sebuah dinding energi langit muncul di antara mereka, menghancurkan serangan gelap yang datang dengan kekuatan luar biasa. Serahkan pada kami, kata Leng Tianyu, matanya memancarkan kebijaksanaan yang sangat mendalam. Bai Yunsheng, teruskan, kamu sudah cukup kuat untuk mengalahkan mereka. Bai Yunsheng mengangguk, dan dengan kekuatan dari dalam dirinya, dia meluncurkan serangan terakhir. Gelombang energi putih yang sangat besar menyapu makhluk kegelapan langit, menghancurkannya menjadi serpihan energi gelap yang menghilang ke udara. Sekte kegelapan langit pun terkejut melihat hasil itu. Pemimpin mereka tersungkur ke tanah, matanya terbelalak. Bagaimana mungkin ini tidak bisa terjadi? Teriaknya. Bai Yunsheng berdiri dengan napas terengah-engah. Meskipun tubuhnya kelelahan, dia tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir. Sekte kegelapan langit mungkin sudah kalah untuk saat ini, tetapi ada ancaman lain yang lebih besar yang sedang mendekat. Ini baru permulaan, gumam Bai Yunsheng, matanya tajam menatap masa depan yang penuh dengan tantangan yang lebih besar. Bai Yunsheng berdiri di tengah puing-puing pertempuran, tubuhnya lelah dan penuh luka. Cahaya biru yang memancar dari dalam dirinya mulai memudar, menandakan bahwa dia telah menggunakan sebagian besar energi yang berasal dari tulang kaisar. Meskipun begitu, kekuatan itu masih ada di dalamnya, dan seiring napasnya yang kembali stabil, dia merasakan kekuatan itu mengalir perlahan dalam tubuhnya. Leng Tianyu berdiri di sampingnya, masih tenang meskipun pertempuran baru saja berakhir dengan kemenangan mereka.
Matanya yang penuh kebijaksanaan memandang ke arah sekte, kegelapan langit yang sekarang terbelah, hanya tersisa pemimpin yang lemah yang kini terjatuh tak berdaya. Tulang kaisar dalam dirimu benar-benar luar biasa, kata Leng Tianyu dengan nada mengagumi. Namun, meskipun kamu telah mengalahkan mereka, dunia ini tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ancaman lebih besar sedang mendekat. Bai Yunsheng hanya mengangguk. Aku merasakannya. Ini bukan akhir. Ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi di balik sekte ini. Dia menatap pemimpin sekte, kegelapan langit yang kini tergeletak di tanah, matanya penuh kebencian. Mereka bukan hanya sekedar organisasi jahat, mereka bekerja untuk sesuatu yang lebih besar. Leng Tianyu memandang pemimpin itu dengan tatapan dingin. Mereka adalah bagian dari kekuatan yang jauh lebih tua, lebih gelap. Kegelapan langit bukan hanya sebuah sekte. Mereka adalah bagian dari rencana yang lebih besar untuk merusak keseimbangan dunia ini. Bai Yunsheng tidak bisa menahan rasa penasaran yang semakin mendalam. Apa yang mereka rencanakan? Leng Tianyu menarik napas panjang. Ada kekuatan yang lebih tua dari dunia ini, kekuatan yang bahkan langit sendiri takutkan. Mereka mencoba untuk membuka gerbang antara dunia ini dan dunia lain, dunia tempat kekuatan kegelapan berasal. Mereka berharap bisa membangkitkan kekuatan itu untuk menaklukkan dunia ini. Pemimpin sekte, kegelapan langit itu akhirnya mengangkat kepalanya. Tatapannya penuh dengan kebencian. Kalian tidak mengerti. Bahkan langit pun tidak bisa menghentikan apa yang akan datang. Kekuatan dari alam lain akan datang dan menghancurkan dunia ini. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Bai Yunsheng mendekat dengan langkah penuh tekad. Jangan kira aku akan membiarkanmu melakukannya, katanya dengan suara tegas, penuh determinasi. Jika ada kekuatan yang ingin menghancurkan dunia ini, aku akan menghentikannya. Namun, sebelum pemimpin sekte itu bisa merespons, sebuah suara menggema di udara, suara yang asing dan dalam. Bai Yunsheng. Suara itu datang dari segala arah, seolah berkeliling di sekitar mereka. Bai Yunsheng terkejut, matanya terbuka lebar, mencoba mencari sumber suara itu. Leng Tianyu menegang. Ini suara dari alam lain. Bai Yunsheng merasakan sesuatu yang asing. Rasanya seperti kekuatan yang datang dari jauh, jauh di luar dunia yang dia kenal. Suara itu seolah menggema dalam pikirannya, mengisi setiap sudut kesadarannya. Siapa yang berbicara? Tanyanya. Namun suara itu hanya semakin dekat, seakan membelainya dengan lembut. Apakah kamu siap? Suara itu bertanya, penuh dengan keheningan yang menakutkan. Bai Yunsheng mengerutkan kening. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Tulang kaisar? Suara itu bergema lebih dalam. Aku tahu kamu mendengarku. Jika kamu ingin menyelamatkan dunia ini, kamu harus datang ke tempat yang lebih jauh, tempat yang akan menunjukkan kepada kamu kebenaran dari segala kekuatan yang ada. Tiba-tiba, langit di atas mereka berubah. Awan hitam muncul dengan cepat, menggelap seketika dan menutupi sinar matahari. Angin kencang berhembus dan Bai Yunsheng merasakan ada sesuatu yang mengganggu Qi di sekitarnya. Semua yang ada di sekeliling mereka mulai bergetar, seolah dunia ini sendiri sedang mendengarkan panggilan itu. Leng Tianyu memegang bahu Bai Yunsheng. Ini bukan hanya panggilan, ini adalah sebuah peringatan. Seseorang atau sesuatu sedang menarik kamu ke dalam sesuatu yang lebih besar. Bai Yunsheng merasakan tarikan yang kuat dalam dirinya. Tanpa sadar, dia melangkah maju, seolah ada kekuatan lain yang menggerakkan tubuhnya. Setiap langkah terasa semakin berat, namun juga semakin pasti. Dunia ini, alam semesta ini, seakan memanggilnya untuk mengungkap sesuatu yang lebih besar dari yang bisa dia bayangkan. Tiba-tiba, suara itu terdengar kembali. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Bai Yunsheng, jika kamu ingin tahu kenapa kamu dilahirkan dengan tulang kaisar, datanglah, ikuti panggilan ini, dan kau akan mendapatkan jawabannya. Bai Yunsheng tidak bisa menahan diri. Dia mengangguk, mengerti bahwa ini adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Aku akan pergi, katanya dengan suara yang penuh tekad. Leng Tianyu menatapnya dengan serius. Kamu harus berhati-hati, Bai Yunsheng. Dunia ini penuh dengan jebakan. Apa yang mereka ingin tunjukkan padamu bisa jadi lebih berbahaya daripada yang kamu kira. Namun Bai Yunsheng tidak gentar. Aku tidak akan mundur. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan langkah pasti, Bai Yunsheng melangkah menuju tempat yang disarankan oleh suara itu. Seiring dia berjalan, keheningan yang aneh menyelimuti sekitarnya. Tanah di bawah kakinya terasa berbeda, dan udara semakin berat. Sesuatu yang kuat, yang sangat besar, sedang menunggu di depan sana. Leng Tianyu menghela napas, menyadari bahwa ini adalah ujian besar bagi Bai Yunsheng. Aku akan mengikutimu dari jauh, tetapi jalanmu kini adalah jalanmu sendiri. Bai Yunsheng mengangguk, matanya penuh tekad. Aku tidak sendirian,
Kekuatan langit dan tulang kaisar ada di dalam diriku. Aku akan melindungi dunia ini apapun yang terjadi. Dengan itu, Bai Yunsheng melangkah lebih jauh menuju misteri yang lebih besar dari sekedar pertempuran melawan sekte kegelapan langit. Dia tahu, langkah berikutnya akan membawa dia ke dalam pertempuran yang melibatkan kekuatan dari alam lain, kekuatan yang mungkin bisa mengubah segalanya. Bai Yunsheng melangkah melalui medan yang semakin asing. Di sekelilingnya, langit yang gelap mengundang perasaan aneh dalam dirinya. Dunia seakan bergetar, dan setiap langkahnya membawa dia lebih jauh ke dalam suatu dimensi yang berbeda. Dunia yang tampaknya terhubung dengan alam lain. Suara misterius yang tadi menyapanya semakin jelas dalam pikirannya. Setiap kata yang terdengar bergema dalam hatinya seolah berasal dari tempat yang jauh dan tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Namun, Bai Yunsheng merasakannya dalam dirinya. Kekuatan itu ada di dalamnya, memandu langkahnya. Satu langkah lagi, Bai Yunsheng, suara itu bergema. Satu langkah lagi, dan kamu akan membuka gerbang yang tak pernah kamu duga. Bai Yunsheng berhenti sejenak, merasakan getaran yang semakin kuat di bawah kakinya. Tanah di sekelilingnya mulai terbelah, seolah dunia ini sendiri sedang terbuka untuk memberi jalan padanya. Sebuah portal besar, bercahaya gelap, muncul di hadapannya. Portal itu tampak seperti jendela ke dimensi lain. Dimensi yang jauh lebih gelap, namun penuh dengan energi yang menggetarkan. Leng Tianyu, yang mengikuti Bai Yunsheng dari kejauhan, menatap portal itu dengan tatapan penuh kewaspadaan. Ini bukan tempat sembarangan. Gerbang ini hanya muncul ketika ada kekuatan besar yang ingin keluar atau masuk. Ini adalah gerbang yang menghubungkan dunia ini dengan alam lain. Dunia yang lebih tua, lebih kuat. Bai Yunsheng menatap gerbang itu, merasakan aura kegelapan yang datang dari dalamnya. Meskipun tubuhnya dipenuhi dengan energi tulang kaisar, dia tahu bahwa memasuki gerbang ini tidak akan mudah. Banyak yang mengatakan bahwa siapapun yang melangkah ke dalamnya mungkin tidak akan pernah kembali. Tulang kaisar dalam tubuhku, apakah itu cukup untuk melawan kekuatan dari dunia ini? Bai Yunsheng bertanya dalam hati, merasa kebingungannya semakin meningkat. Kekuatan yang dimilikinya mungkin luar biasa, tetapi apakah itu cukup untuk mengatasi ancaman yang datang dari dimensi yang tak diketahui ini? Namun, suara misterius itu kembali menggema di dalam pikirannya. Kekuatanmu sudah cukup, Bai Yunsheng. Kamu adalah pemilik tulang kaisar, dan hanya kamu yang bisa mengatasi ancaman ini. Lanjutkanlah dan temui takdirmu. Bai Yunsheng menarik napas dalam-dalam, merasa sebuah dorongan kuat untuk melangkah maju. Tanpa ragu, dia melangkah menuju portal itu. Setiap langkah terasa semakin berat, namun kekuatan dalam dirinya menguatkan langkahnya. Jangan khawatir, kata Leng Tianyu dari belakang, suaranya penuh kepercayaan. Aku akan selalu ada jika kamu membutuhkan bantuan, tapi perjalanan ini adalah perjalananmu, Bai Yunsheng. Apa yang akan kamu temui di sana adalah takdirmu. Bai Yunsheng hanya mengangguk. Aku tahu, ini adalah jalanku. Begitu kakinya menyentuh ambang gerbang, Bai Yunsheng merasa tubuhnya seakan ditarik oleh suatu kekuatan tak terlihat. Portal itu menyala lebih terang, dan dalam sekejap, dunia di sekitarnya berubah. Semua yang ada di sekelilingnya, tanah, langit, bahkan udara, terasa menghilang, digantikan oleh dunia yang tidak bisa dijelaskan. Ketika pandangannya kembali fokus, dia mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang sangat asing. Langit di atasnya penuh dengan bintang yang bercahaya redup, seolah berada di suatu dimensi yang jauh dari dunia manusia. Di bawahnya, tanahnya terbuat dari kristal hitam yang berkilauan. Keheningan yang mencekam terasa begitu berat, namun di dalamnya ada kekuatan yang luar biasa. Ini bukan dunia manusia. Bai Yunsheng berkata pelan, matanya menyelidiki sekeliling. Di kejauhan, sebuah sosok muncul dari balik kabut tebal. Bai Yunsheng merasakan keberadaan makhluk itu sebelum melihatnya sepenuhnya. Sosok itu terlihat seperti seorang pria, namun tubuhnya memancarkan energi gelap yang sangat kuat. Wajahnya tersembunyi di balik topeng hitam, hanya matanya yang menyala dengan warna merah pekat. Pria itu berjalan mendekat, dan meskipun gerakannya tenang, setiap langkahnya memancarkan aura kekuatan yang luar biasa. Ketika dia berbicara, suaranya terasa berat, menggetarkan udara di sekitar mereka. Kau akhirnya datang, Bai Yunsheng, kata pria itu dengan suara rendah dan dalam. Aku tahu kamu akan datang. Kekuatan tulang kaisar membawamu ke sini, ke tempat ini, di mana semuanya dimulai. Bai Yunsheng berdiri tegak, matanya tajam menatap sosok misterius itu. Siapa kamu? Apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini? Pria itu tersenyum di balik topengnya. Matanya menyala dengan api yang tidak bisa dijelaskan. Aku adalah salah satu penjaga dari dunia ini, dunia yang lebih tua dari dunia manusia. Kekuatan yang datang dari sini tidak bisa dibayangkan oleh manusia biasa. Namun, kamu adalah satu-satunya yang bisa menghadapinya.
Kekuatanmu, tulang kaisar, adalah kunci untuk membuka segalanya. Bai Yunsheng mengerutkan kening. Jadi, ini semua berhubungan dengan tulang kaisar yang ada di dalam tubuhku. Pria itu mengangguk. Tulang kaisar adalah kunci untuk membuka gerbang antara dunia manusia dan dunia ini. Dunia yang penuh dengan kekuatan purba. Namun, ada satu hal yang harus kamu ketahui. Kekuatan yang ada di dunia ini bukan hanya sekadar kekuatan, tapi juga kutukan. Siapapun yang mengakses kekuatan ini akan terikat dengan takdir yang tak bisa dihindari. Bai Yunsheng merasa hatinya berdebar mendengar kata-kata itu. Jadi, aku terikat pada takdir ini? Ya, jawab pria itu dengan tegas. Kamu terikat pada takdir yang jauh lebih besar. Dunia ini dan dunia manusia tidak akan bisa selamat jika kamu tidak menghadapinya. Tapi ingat, semakin kuat kekuatan yang kamu ambil, semakin besar pula risiko yang harus kamu hadapi. Bai Yunsheng menatap pria itu dengan tekad yang semakin membara. Aku tidak akan mundur. Aku akan melindungi dunia ini, tidak peduli apapun yang harus aku hadapi. Pria itu tersenyum, senyuman yang penuh dengan kebijaksanaan dan misteri. Baiklah Bai Yunsheng, kamu memang layak untuk menjadi pemilik tulang kaisar. Tapi ingat, perjalananmu baru saja dimulai. Dunia ini lebih besar dari yang kamu kira, dan musuh yang sebenarnya belum muncul. Dengan itu, pria itu mengangkat tangannya, dan sebuah gerbang besar terbuka di hadapan mereka. Bai Yunsheng tahu bahwa di balik gerbang itu terletak tantangan yang lebih besar, dan takdirnya akan diuji lebih jauh lagi. Tanpa ragu, Bai Yunsheng melangkah maju, memasuki gerbang itu dengan tekad yang tak tergoyahkan. Sebuah petualangan baru sedang menunggunya, dan Bai Yunsheng tahu, hanya dengan menghadapinya, dia bisa mengungkap kebenaran dari kekuatan yang ada di dalam dirinya. Bai Yunsheng melangkah lebih dalam ke dalam gerbang, memasuki dunia yang lebih asing dan penuh misteri. Tanah di bawah kakinya terasa seperti kristal yang rapuh, setiap langkahnya membuat gemerisik lembut terdengar. Namun, suara itu seakan tenggelam oleh keheningan dunia ini yang menyesakkan. Udara yang tebal dengan energi purba mengelilinginya memberi sensasi berat pada setiap tarikan napas. Di kejauhan, sosok misterius yang ia temui sebelumnya berdiri di samping gerbang, mengawasi Bai Yunsheng dengan tatapan yang tak bisa dipahami. Kekuatanmu, Bai Yunsheng, pria itu berkata dengan suara yang dalam dan penuh kebijaksanaan, akan diuji lebih dari yang kamu bayangkan. Dunia ini bukan tempat yang ramah bagi mereka yang tidak siap. Bai Yunsheng menatap pria itu dengan tatapan tajam, namun tidak gentar. Aku siap. Aku dilahirkan dengan tulang kaisar dalam tubuhku. Aku akan menghadapinya apapun itu. Sosok pria itu mengangguk seolah menghargai tekad yang ada dalam diri Bai Yunsheng. Kau memiliki keberanian. Itu adalah langkah pertama. Tetapi ingat, tidak ada yang lebih berbahaya daripada kekuatan yang tidak sepenuhnya kamu pahami. Dengan itu, pria itu mengangkat tangannya, dan seketika ruang di sekeliling mereka berubah. Langit yang gelap mulai berputar, membentuk pusaran yang begitu besar, hingga langit itu hampir menelan mereka. Dari tengah pusaran itu, muncul sosok-sosok bayangan yang tampaknya sudah ada sejak zaman purba. Makhluk-makhluk yang begitu kuat, mereka seolah tidak terpengaruh oleh hukum alam. Bai Yunsheng, suara pria itu bergema lagi, kali ini lebih tegas. Ini adalah ujian yang sebenarnya. Kamu harus melewati mereka untuk dapat melanjutkan perjalananmu. Bai Yunsheng merasakan tekanan yang begitu besar di sekitarnya, seakan alam semesta sendiri menentangnya. Di hadapannya, sekelompok makhluk purba yang tak tampak seperti manusia maupun binatang muncul. Mereka terbuat dari energi kegelapan dan cahaya yang saling bertabrakan, menciptakan aura yang sangat menakutkan. Mata mereka menyala dengan api merah, menunjukkan bahwa mereka bukan makhluk biasa. Bai Yunsheng bisa merasakan aura mereka yang sangat kuat. Ini bukan hanya pertempuran fisik, tetapi juga ujian untuk kekuatan mental dan rohaninya. Salah satu dari makhluk itu melangkah maju. Tulang kaisar, makhluk itu bergumam dengan suara yang serak dan dalam. Kamu datang untuk membuka gerbang, namun untuk mengakses kekuatan sejati, kamu harus menghadapi kami. Hanya yang benar-benar layak yang bisa melanjutkan perjalanan ini. Bai Yunsheng tahu bahwa ini adalah pertempuran yang tak bisa dihindari. Aku akan menghadapinya, jawabnya dengan penuh keyakinan. Tubuhnya mulai memancarkan aura biru terang yang berasal dari kekuatan tulang kaisar. Dengan gerakan cepat, Bai Yunsheng melompat ke depan, menantang makhluk pertama yang datang kepadanya. Dengan satu gerakan, dia mengarahkan pukulannya, dan energi yang mengalir dari dalam tubuhnya membuat serangannya begitu kuat hingga tanah di bawahnya hancur. Namun, makhluk itu mengelak dengan gesit, meskipun serangan itu jelas lebih kuat daripada yang Bai Yunsheng bayangkan. Makhluk itu tertawa sinis, suaranya bergema di seluruh ruang. Tulang kaisar memang hebat,
Namun, tanpa pemahaman yang tepat, kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Bai Yunsheng menyadari bahwa meskipun dia memiliki kekuatan luar biasa, ada lebih banyak yang harus dipahami. Kekuatan ini bukan hanya tentang menyerang, tetapi juga tentang mengendalikan energi yang ada di dalam dirinya. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang kekuatan itu, dia tidak akan bisa mengalahkan mereka. Dia menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikirannya. Aku akan mengerti, gumamnya pada dirinya sendiri. Aku akan memahami kekuatanku dan menggunakannya dengan bijaksana. Dengan sekejap, Bai Yunsheng mengubah pola serangannya. Kali ini bukan hanya menyerang dengan kekuatan fisik, tetapi juga memanfaatkan ki yang mengalir dalam tubuhnya. Energi biru dari tulang kaisar menyatu dengan ki alam sekitar, membentuk serangan yang lebih halus dan lebih kuat. Sosok pertama itu maju lagi, kali ini dengan kecepatan yang lebih tinggi, namun Bai Yunsheng bisa merasakannya sebelum serangan itu datang. Dia memutar tubuhnya, menangkis serangan dengan gerakan yang halus namun penuh kekuatan. Seiring pertempuran berlangsung, Bai Yunsheng semakin menguasai kekuatan dalam dirinya. Tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga energi ki yang lebih halus. Mata makhluk itu menyala, penuh kekaguman. Kau memahami kekuatan itu dengan cepat, tetapi ini baru permulaan. Tak lama setelah itu, makhluk kedua dan ketiga muncul. Serangan mereka datang dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Namun Bai Yunsheng kini dengan kendali yang lebih baik atas kekuatannya menghadapi mereka dengan ketenangan yang mengejutkan. Setiap serangan yang datang, dia sambut dengan serangan balasan yang terkoordinasi dengan sempurna, menggabungkan kekuatan fisik dan ki yang mengalir dalam tubuhnya. Bagus, pria yang mengawasi pertempuran itu berkata dari kejauhan. Kamu sudah mulai memahami inti dari kekuatan tulang kaisar, namun ujianmu belum berakhir. Apa yang kamu hadapi sekarang hanyalah sebagian kecil dari kekuatan yang terpendam dalam dunia ini. Bai Yunsheng tidak gentar. Aku akan menghadapinya, apapun yang datang. Makhluk-makhluk purba itu terus datang satu persatu, dan Bai Yunsheng semakin yakin dengan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Namun, dia tahu bahwa ujian ini hanyalah awal dari perjalanan yang lebih panjang. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang menantinya di balik dunia ini. Dalam pertempuran berikutnya, Bai Yunsheng menyadari bahwa kekuatan dalam dirinya bukan hanya miliknya. Tulang kaisar memberinya lebih dari sekedar kekuatan fisik. Itu adalah kunci untuk memahami alam semesta itu sendiri. Dan meskipun kekuatan itu luar biasa, Bai Yunsheng tahu bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada kemampuan untuk mengalahkan musuh, tetapi juga dalam memahami dan mengendalikan kekuatan yang ada dalam dirinya. Dengan tekad yang semakin kuat, Bai Yunsheng melanjutkan pertarungan, menyongsong masa depan yang penuh dengan misteri, ancaman, dan kekuatan yang tak terbatas. Pertempuran di dunia yang asing ini semakin intens. Bai Yunsheng, meskipun masih muda dan terlihat lemah, terus mengalahkan makhluk-makhluk purba yang muncul satu persatu. Setiap kali musuh terjatuh, tubuhnya terasa lebih kuat, seolah kekuatan dari tulang kaisar yang ada di dalam dirinya semakin terbangun, memberi jalan untuk potensi yang lebih besar. Namun, meski begitu, dia bisa merasakan ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih kuat dari apa yang dia hadapi sejauh ini. Setiap kali dia mengalahkan satu makhluk, ada rasa kekosongan yang menyelimuti hatinya, seolah pertempuran ini belum mencapai inti dari ujian yang sebenarnya. Di hadapannya, makhluk terakhir yang tampaknya lebih kuat dari yang lainnya, maju dengan langkah yang penuh kepercayaan diri. Sosok ini lebih tinggi, lebih besar, dan energi yang mengalir darinya jauh lebih gelap daripada yang lain. Matanya merah menyala, dan tubuhnya dikelilingi oleh energi yang tampaknya berasal dari kedalaman dunia ini. Ini adalah ujian terakhirmu, Bai Yunsheng. Suara pria misterius yang mengawasi dari kejauhan terdengar, tenang namun tegas. Apa yang kamu hadapi ini bukan hanya makhluk biasa. Ini adalah penjaga terakhir yang akan menguji sejauh mana kekuatanmu berkembang. Bai Yunsheng menatap makhluk itu dengan hati-hati. Aku sudah siap. Makhluk itu melangkah maju dengan gerakan yang lambat namun penuh kekuatan. Kekuatan tulang kaisar memang luar biasa, tetapi tanpa pemahaman sejati, kekuatan itu hanya akan menjadi kutukan bagi pemiliknya. Apa yang akan kamu lakukan dengan kekuatan ini? Bagaimana kamu akan mengendalikannya? Bai Yunsheng merasa ada sesuatu yang dalam di balik kata-kata itu. Kekuatan yang dimilikinya memang besar, tetapi apakah dia benar-benar memahaminya? Pertempuran ini, ujian ini, terasa lebih dari sekadar fisik. Ada ujian mental dan rohani yang harus dia hadapi. Serangan pertama datang begitu cepat, membuat Bai Yunsheng hampir tidak sempat menghindar. Makhluk itu memanipulasi energi gelap di sekitarnya dan menyerang dengan ledakan kekuatan yang mampu menghancurkan apapun yang ada di jalannya. Bai Yunsheng terpaksa menggunakan seluruh energi dalam tubuhnya untuk menangkis serangan itu.
Ledakan energi itu membuat tanah di sekitarnya hancur dan langit gelap semakin mencekam. Namun, meskipun serangan itu kuat, Bai Yunsheng bisa merasakannya. Keajaiban dari tulang kaisar membantunya untuk melihat celah dalam serangan itu, memberi ruang bagi kekuatan dalam dirinya untuk tumbuh. Dalam sekejap, dia membalikkan serangan itu dengan pukulan yang kuat, menghasilkan ledakan cahaya biru dari dalam tubuhnya. Makhluk itu mundur sejenak, matanya menyala dengan rasa penasaran. Kau mulai memahami kekuatan itu, ya? Tapi, apakah kau tahu mengapa kekuatan ini ada di dalam dirimu? Apa yang akan kamu lakukan dengan kekuatan ini ketika ujianmu berakhir? Bai Yunsheng berhenti sejenak, merasakan beratnya pertanyaan itu. Aku tidak tahu semuanya. Aku hanya tahu bahwa aku harus menggunakannya untuk melindungi dunia ini. Makhluk itu tertawa rendah. Melindungi dunia, Banyak yang datang ke dunia ini dengan tujuan mulia, tetapi sedikit yang mampu menahan godaan kekuatan yang mengalir dalam diri mereka. Jika kamu tidak bisa mengendalikan kekuatan ini, maka dunia ini yang akan hancur. Bai Yunsheng merasakan peringatan itu sangat dalam. Namun, di balik rasa cemas itu, ada tekad yang semakin kuat. Aku tidak akan membiarkan kekuatan ini menguasai diriku. Aku akan mengendalikannya. Dengan tekad baru yang membara, Bai Yunsheng melompat ke depan. Serangan berikutnya dimulai. Tubuhnya dipenuhi dengan energi yang tak terbendung, namun kali ini dia tidak menyerang dengan kekuatan fisik semata. Dia mulai menggabungkan kekuatan dari dalam tubuhnya dengan energi alam yang ada di sekelilingnya. Kekuatan itu mengalir dengan cara yang berbeda, seolah Bai Yunsheng kini menjadi saluran bagi energi alam dan kekuatan yang ada dalam dirinya. Dia mulai memanfaatkan ki dan kekuatan spiritual yang ada di dalamnya, membentuk jurus-jurus yang lebih terstruktur dan lebih terkendali. Setiap serangan tidak lagi berupa ledakan energi yang kasar, melainkan serangan yang lebih halus dan lebih mematikan. Makhluk itu terhenti sejenak mengamati perubahan dalam cara Bai Yunsheng bertarung. Begitu, jadi kamu mulai memahami inti dari tulang kaisar. Ini bukan hanya kekuatan fisik, ini adalah kunci yang menghubungkan kamu dengan alam semesta ini. Bai Yunsheng hanya mengangguk, matanya penuh dengan determinasi. Aku akan menggunakannya untuk tujuan yang benar. Dengan satu gerakan cepat, Bai Yunsheng menyerang makhluk itu, kali ini dengan kekuatan yang jauh lebih halus dan terkontrol. Tubuh makhluk itu terhantam keras, dan tubuhnya mulai retak di tengah energi yang mengelilinginya. Namun, makhluk itu masih bertahan, walaupun jelas terkejut dengan kekuatan baru yang dimiliki Bai Yunsheng. Bagus, makhluk itu berkata, suara penuh penghargaan. Kau telah lulus ujian ini, Bai Yunsheng. Kekuatanmu kini telah terbangun, dan kamu sekarang memiliki kendali atasnya. Tapi perjalananmu masih jauh. Ini baru permulaan dari apa yang akan kamu hadapi. Bai Yunsheng menatap makhluk itu dengan penuh rasa hormat. Aku siap untuk menghadapi apapun yang datang selanjutnya. Makhluk itu mengangguk, kemudian tubuhnya mulai menghilang, tenggelam ke dalam kegelapan. Ingatlah Bai Yunsheng, meskipun kamu telah menguasai kekuatan ini, dunia ini penuh dengan ancaman yang jauh lebih besar. Apa yang akan kamu pilih adalah kunci untuk masa depan. Dengan kata-kata itu, dunia di sekeliling Bai Yunsheng mulai bergetar, dan makhluk purba terakhir itu menghilang begitu saja, meninggalkan Bai Yunsheng berdiri sendirian di tengah dimensi yang asing ini. Bai Yunsheng menarik napas panjang, merasa kekuatan di dalam tubuhnya semakin kuat dan semakin terarah. Namun, jauh di dalam hatinya, dia tahu bahwa apa yang dia hadapi hanya permulaan dari takdir yang lebih besar. Dunia ini penuh dengan misteri, dan dia hanya mulai menggali lapisan pertama dari kekuatan yang akan membentuk jalan hidupnya. Cahaya putih menyilaukan menyelimuti tubuh Bai Yunsheng. Setelah pertarungan hidup dan mati di dunia ilusi itu, dia merasa seperti ditarik dari dimensi lain. Saat matanya terbuka perlahan, dia mendapati dirinya kembali berada di dalam gerbang ujian alam langit. Di sekelilingnya, para murid elit dan tetua dari berbagai sekte menatapnya dengan ekspresi campuran antara kaget, bingung, dan ketakutan. Bagaimana mungkin dia keluar hidup-hidup? Seru salah satu murid dari sekte Gunung Seribu Pedang. Dia hanya bayi lemah yang belum membentuk meridian penuh, tapi bisa bertahan di dalam ujian selama 7 hari penuh dan keluar tanpa luka sedikit pun. Ujar seorang tetua dari sekte Awan Emas, wajahnya pucat. Bai Yunsheng berdiri di tengah altar batu dengan tenang. Aura yang menyelimuti tubuhnya kini berbeda. Cinya berputar alami, harmonis dengan langit dan bumi, namun terasa sangat berat, seperti gunung yang siap runtuh kapan saja. Tidak lagi aura lemah, tapi tekanan spiritual yang bahkan membuat para murid berbakat terpaksa mundur selangkah. Sekte keluarga Bai yang sebelumnya menyembunyikan wajah mereka, karena malu kini hanya bisa membisu. Bai Mingzhu yang selalu mengejeknya, menggertakkan giginya melihat perubahan mendadak sang adik angkat.
Tatapannya tidak lagi meremehkan, melainkan penuh ketakutan. "Bai Yunsheng, ada apa dengan tubuhmu?" tanya Bai Mingzu akhirnya. Yunsheng memandangnya sejenak. "Aku hanya kembali dengan sedikit pemahaman tentang siapa diriku sebenarnya." Tepat saat itu, altar tempat Bai Yunsheng berdiri memancarkan cahaya keemasan. Pilar-pilar kuno yang mengelilingi arena mengeluarkan suara getar rendah. Lambang naga, harimau putih, dan kura-kura hitam muncul dari batu-batu tua, seperti menyambut keberadaan seseorang yang agung. Ini reaksi formasi warisan kaisar, seru seorang tetua dari Sekte Roh Abadi. Itu hanya bisa aktif jika seseorang dengan tulang kaisar berdiri di atas altar. Suasana mendadak menjadi sunyi. Semua tatapan tertuju pada Bai Yunsheng. Tulang kaisar. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Makhluk langka yang hanya lahir setiap 1 juta tahun. Entitas yang bahkan dewa-dewa pun segan padanya. Jika benar Bai Yunsheng memilikinya, maka dia bukan sekadar jenius, tapi sosok yang bisa mengubah takdir dunia. Ketua Sekte Naga Petir melangkah ke depan. "Anak muda, asalmu dari mana?" "Namaku Bai Yunsheng," jawabnya pelan namun mantap. "Anak angkat dari keluarga Bai di kota Qingyun." Ketua sekte itu menatapnya dalam-dalam. "Kau ingin bergabung dengan sekte manapun, semua pintu terbuka untukmu sekarang. Bahkan aku pribadi rela menjadikanmu murid inti sekte kami." Tetua-tetua lain mulai berebut bicara. "Kami dari Sekte Surya terbit siap memberikanmu warisan tertinggi sekte. Datanglah ke Sekte Dewa Gunung, kami akan memberikan pelindung roh dan tanah kultivasi abadi. Jangan dengarkan mereka Yunsheng, Sekte Awan Ungu akan menjadikanmu calon patriark." Semua tawaran mengalir seperti banjir. Para murid yang sebelumnya mengejeknya, kini menatap dengan iri dan harap-harap cemas. Bai Yunsheng, bayi lemah yang dulu dianggap aib keluarga, kini menjadi rebutan sekte-sekte besar. Namun, Bai Yunsheng hanya tersenyum samar. "Aku belum butuh sekte. Aku masih ingin mencari jawaban tentang kenapa kekuatan ini ada dalam diriku dan apa yang terjadi 1000 tahun lalu di dunia ini." Para tetua terdiam, bingung. Bocah ini tidak tertarik pada kekuasaan atau status. Tiba-tiba, langit di atas arena menjadi gelap. Awan hitam berkumpul dan guntur menggema dari kejauhan. Suara lembut namun menggema terdengar dari langit. "Bayi itu, dia sudah terbangun. Kirimkan kabar ke kuil langit." Suara itu tidak datang dari siapapun yang hadir. Semua orang menengadah ketakutan. Itu suara dewa penjaga alam langit. Seru seorang sesepuh tua dari Sekte Kitab Abadi. Bai Yunsheng memejamkan mata. Ada sesuatu yang besar sedang bangkit. Suara itu, kekuatan yang mengawasinya sejak awal, dia belum benar-benar bebas. Ujian baru akan dimulai. Di kejauhan, jauh dari arena, sosok berjubah hitam menatap langit dari puncak gunung. Tulang kaisar itu telah muncul, dunia ini tidak akan sama lagi. Apakah dia akan menjadi harapan atau kehancuran? Angin berhembus pelan di arena. Bai Yunsheng berdiri tegak, menatap langit. "Jika dunia takut padaku karena aku berbeda, maka aku akan buat mereka gemetar karena kekuatanku." Perjalanan baru dimulai, dan semua sekte, semua kekuatan, semua makhluk langit tak akan lagi bisa mengabaikan bayi yang dulu dianggap lemah ini. Karena dia adalah kaisar masa depan. Langit masih bergemuruh pasca kemunculan suara misterius dari atas sana. Bai Yunsheng berdiri di tengah altar dengan angin, menyapu jubahnya yang sederhana. Semua tetua dan murid masih menatapnya dengan campuran ketakutan dan kekaguman. Namun tak seorang pun berani mendekat, seolah tubuh mungil itu kini membawa kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Di tempat lain, jauh di pegunungan terdalam, sebuah gerbang batu raksasa yang tertutup rapat selama ribuan tahun bergetar. Tulisan kuno yang terukir di atasnya menyala satu persatu. Sekte Kaisar Langit. Gerbang itu perlahan terbuka, memperlihatkan istana raksasa yang terkubur di dalam pegunungan. Patung-patung raksasa para leluhur sekte menyala, dan api di altar utama menyala sendiri untuk pertama kalinya dalam 1 juta tahun. Di pusat istana itu, seorang tetua berpakaian ungu duduk bersila, matanya terbuka tiba-tiba. Tulang kaisar telah kembali ke dunia, saatnya sekte Kaisar Langit bangkit kembali. Kembali ke arena ujian, para tetua sekte mulai berdebat. Mereka ingin mengklaim Bai Yunsheng, ingin mengamankan kekuatan itu demi masa depan sekte masing-masing. Beberapa bahkan mencoba mendekat, menawarkan hadiah langka, pelindung surgawi, bahkan warisan patriark terdahulu. Namun, Bai Yunsheng mengangkat tangannya. Dalam sekejap, ki dari tubuhnya memancar seperti gelombang badai.
Suara nyaring terdengar dan pilar di sekelilingnya retak. Beberapa tetua harus mundur dengan wajah pucat. Aku bilang, aku belum butuh sekte, ucapnya tenang. Jangan paksa aku mengambil keputusan yang akan kalian sesali. Suasana mendadak hening. Tidak ada satupun tetua berani menjawab, meski hanya seorang anak. Tekanan dari aura Bai Yunsheng lebih kuat dari Grandmaster manapun. Di antara kerumunan, seorang wanita tua berjubah putih berdiri. Rambutnya panjang keperakan, dan matanya tajam seperti melihat ke dalam jiwa. Dia tidak berasal dari sekte manapun yang hadir saat itu. Anak muda, kau tidak tahu siapa dirimu sebenarnya, ucap wanita itu. Tulang kaisar dalam tubuhmu bukanlah kekuatan yang diciptakan oleh dunia ini. Itu adalah warisan dari zaman sebelum langit terbelah. Bai Yunsheng memutar kepalanya. Siapa kau? Wanita itu tersenyum. Aku hanya seorang penjaga dari sekte yang telah dilupakan dunia, sekte Kaisar Langit. Mendengar nama itu, beberapa tetua tua langsung pucat. Tidak mungkin, sekte Kaisar Langit musnah sejuta tahun lalu. Wanita itu melangkah mendekat, setiap langkahnya seperti menghentikan waktu di sekitarnya. Musnah? Tidak, kami hanya tidur, menunggu tulang kaisar berikutnya muncul, dan kau, Bai Yunsheng, adalah reinkarnasi dari patriark terakhir kami. Semua mata membelalak. Bai Yunsheng, yang awalnya dianggap bayi lemah, kini disebut sebagai reinkarnasi dari patriark sekte Kaisar Langit. Sekte tertua, tertinggi, dan paling ditakuti di zaman kuno. Wanita itu mengulurkan tangan. Kau bisa ikut denganku dan mengklaim takdirmu. Menjadi pemimpin dari sekte yang bahkan para dewa pernah tunduk padanya. Atau kau bisa menolak dan dikejar sepanjang hidupmu oleh mereka yang menginginkan kekuatan itu. Bai Yunsheng terdiam. Suara angin berdesir dan waktu seolah melambat. Dalam pikirannya, suara misterius dari ujian itu kembali terdengar, suara dari sosok yang tak dikenalnya. Pilih jalanmu sendiri. Takdir bukan untuk diikuti, tapi dibentuk. Akhirnya, Bai Yunsheng mengangguk. Aku akan ikut denganmu, tapi bukan karena aku ingin menjadi pemimpin, melainkan karena aku ingin tahu siapa aku sebenarnya. Wanita itu tersenyum bijak. Itu jawaban yang bahkan patriark terdahulu pun akan setujui. Seketika, ruang di sekeliling mereka bergetar. Rasi bintang di langit bergerak, membentuk lambang naga bersayap. Sebuah gerbang dimensi terbuka di udara, dan Bai Yunsheng melangkah masuk bersama wanita itu, meninggalkan arena dan seluruh sekte besar dalam keheningan dan ketakutan. Dia telah pergi ke tempat asal kekuatannya, bisik seorang tetua. Bai Mingju menatap langit, tangan mengepal. Dia bukan hanya saudara angkatku lagi, dia adalah kunci masa depan dunia ini. Sementara itu, jauh di dalam alam dewa, makhluk berjubah hitam yang sebelumnya hanya mengamati kini berdiri. Matanya menyala merah. Sekte Kaisar Langit akan bangkit, dan perang antara langit dan bumi akan segera dimulai. Di tengah malam yang sunyi, langit tampak terbelah. Dan semua yang mengetahui sejarah kuno, tahu sejarah berdarah akan terulang. Dan bayi yang dulu diremehkan itu akan menjadi pusat dari segalanya. Gerbang dimensi memancarkan cahaya keemasan ketika Bai Yunsheng melangkah masuk bersama wanita berjubah putih, sang penjaga dari sekte Kaisar Langit. Dalam sekejap, mereka meninggalkan arena ujian dan semua kegaduhan dunia luar. Tubuh Yunsheng seperti melayang di dalam pusaran ruang waktu, namun jiwanya tenang, seperti berada di tempat yang sangat akrab meski baru pertama kali ia rasakan. Cahaya itu mereda dan mereka tiba di puncak sebuah gunung raksasa yang menyentuh awan. Di kejauhan, tampak istana megah berlapis kristal hitam dan emas berdiri megah. Patung-patung naga, kilin, dan phoenix mengelilingi tempat itu. Ini adalah kediaman terakhir para Kaisar Langit. Selamat datang kembali, Patriark Bai Yunsheng, ucap wanita itu sambil berlutut. Yunsheng terdiam. Berhenti memanggilku Patriark, aku belum tahu apa-apa. Aku bahkan masih bayi secara usia. Wanita itu tersenyum lembut. Benar, namun ingatan darahmu tidak hilang. Seketika kau menginjakkan kaki di tanah ini, warisanmu akan membangkitkan diri. Tanah di bawah mereka mulai bersinar, membentuk lingkaran formasi kuno yang mendalam. Ki spiritual dari gunung berkumpul di sekeliling Bai Yunsheng, menyatu dengan napasnya. Suara aneh terdengar di telinganya, seakan nyanyian dari masa lalu. Lalu, sebuah cahaya ungu keemasan keluar dari dadanya. Itu adalah tulang kaisar, berpijar dan hidup, berdenyut seakan memiliki kesadarannya sendiri. Tiba-tiba, kilatan cahaya menyambar langit, dan Bai Yunsheng terlempar ke dalam dimensi lain, dimensi dalam pikirannya sendiri. Di sana, berdiri seorang lelaki berjubah keemasan dengan rambut panjang dan mahkota naga di kepalanya.
Aku adalah Bai Xuanzhen, patriark pertama sekte Kaisar Langit, dan kau adalah warisanku. Yunsheng mengangguk perlahan. Apa yang terjadi pada sekte ini? Mengapa semua dunia melupakanmu? Xuanzhen memandang langit. Kami tidak hilang. Kami disembunyikan oleh langit sendiri. Dunia takut pada kekuatan yang kami miliki, tulang kaisar, yang bisa menembus hukum langit dan menantang takdir. Maka, para dewa yang merasa tak aman memutuskan untuk menghapus kami dari sejarah. Kau dibangkitkan sebagai benih terakhir harapan kami. Dan dalam tubuhmu tidak hanya ada satu, tapi 3 lapisan tulang kaisar. 1 untuk kehancuran, 1 untuk penciptaan, dan 1 untuk mengendalikan takdir. Yunsheng terkejut. Jadi, aku bukan hanya pewaris? Kau adalah reinkarnasi dari kekuatan itu sendiri, jawab Xuanzhen. Namun hati-hati, dunia ini telah bersiap. Ada yang ingin membimbingmu dan ada yang ingin menghancurkanmu sebelum kau tumbuh. Cahaya memudar dan Yunsheng kembali sadar di dunia nyata. Wanita penjaga berdiri di sisinya. Kau telah melihatnya, bukan? Warisan kaisar akan segera aktif. Tapi sebelum itu, kau harus melalui ritus kebangkitan. Ritus itu bukan sekadar upacara. Bai Yunsheng harus menghadapi 3 penjaga terakhir sekte Kaisar Langit, roh leluhur, binatang suci, dan refleksi dari dirinya sendiri. Masing-masing menguji aspek yang berbeda, niat, kekuatan, dan kemurnian jiwa. Penjaga pertama, roh leluhur, muncul dalam wujud Bai Yunsheng dari kehidupan sebelumnya. Seorang pria dewasa dengan mata tajam dan luka di seluruh tubuhnya. Apa tujuanmu hidup kembali? Tanyanya. Aku ingin mencari kebenaran dan melindungi dunia, bukan menguasainya, jawab Yunsheng mantap. Roh itu tersenyum dan menghilang. Ujian pertama selesai. Penjaga kedua, binatang suci, adalah seekor naga hitam berjanggut emas. Ia menyerang Yunsheng tanpa ampun. Pertarungan terjadi di dalam formasi spiritual. Meski tubuhnya masih kecil, Bai Yunsheng menggunakan teknik yang muncul dari dalam darahnya. Langkah Kaisar menginjak surga. Dengan satu gerakan, dia memaksa naga itu tunduk. Terakhir, penjaga ketiga adalah dirinya sendiri, namun dengan wajah penuh kebencian dan mata merah menyala. Kau akan menjadi iblis jika terlalu kuat. Dunia akan menderita karenamu, teriak sosok itu. Yunsheng tak melawan. Ia mendekat, memeluk dirinya sendiri. Kalau itu terjadi, aku sendiri yang akan mengakhiri jalanku. Refleksi itu lenyap dalam cahaya. Semua penjaga lenyap. Ritus selesai. Langit di atas sekte Kaisar. Langit pecah dan 3 pilar cahaya turun menyelimuti Bai Yunsheng. Suara dari masa lalu menggema di angkasa. Kaisar telah bangkit. Wanita penjaga berlutut. Mulai hari ini, Bai Yunsheng adalah patriark baru sekte Kaisar Langit. Dan di saat yang sama, di langit dunia fana, 1 bintang merah menyala terang. Para dewa melihat ke bawah. Salah satu dari mereka berkata, pelan, cepat, kirim para pemburu langit. Sebelum dia tumbuh terlalu kuat, dunia tak lagi sama. Langit di seluruh benua Tianshuan berubah warna. Awan gelap berputar seperti pusaran raksasa dan bintang merah yang sebelumnya tak dikenal bersinar seperti mata raksasa yang mengawasi dunia. Dalam istana langit, para makhluk surgawi bangkit dari tidur panjang mereka. Para tetua dewa yang menjaga keseimbangan dunia kini bersidang kembali. Bai Yunsheng telah melewati ritus kebangkitan. Ucap seorang dewa berjubah putih bersulam emas. Tulang kaisar telah aktif. Jika dibiarkan, ia akan menembus hukum langit dan menggulingkan tatanan dunia. Suara berat dari sudut ruangan menyusul, kita tidak punya pilihan. Kirimkan para pemburu langit, bunuh dia, sebelum dia menjadi tak terkalahkan. 7 sosok berjubah hitam muncul dari bayangan. Mata mereka tak memiliki cahaya, seolah mereka bukan makhluk hidup, melainkan kehendak langit yang berbentuk manusia. Mereka adalah para pemburu langit, pasukan rahasia yang hanya dikirim untuk membunuh ancaman terhadap kehendak surga. Di sisi lain, Bai Yunsheng berdiri di puncak istana kaisar. Tubuhnya terasa ringan, namun di dalamnya kekuatan mengalir tanpa henti. 3 tulang kaisar yang tersembunyi di tubuhnya kini telah menyatu, menciptakan fondasi yang tidak pernah dimiliki oleh makhluk manapun sebelumnya. Penjaga wanita, yang kini dikenal sebagai Nyonya Shue, menjelaskan bahwa Bai Yunsheng harus mengaktifkan sinar leluhur kaisar di puncak naga suci. Saat sinar itu aktif, seluruh warisan sekte Kaisar Langit akan kembali terbuka. Tetapi, itu juga akan menandai keberadaanmu untuk seluruh dunia. Yunsheng tak ragu. Jika dunia datang untuk memburuku, biar mereka datang. Aku ingin melihat seberapa takut mereka pada seorang bayi.
Dalam perjalanan menuju puncak naga suci, mereka melewati hutan purba yang menyimpan roh-roh kuno. Bai Yunsheng mulai memahami bahwa dunia ini memiliki banyak segel dan batasan yang diciptakan oleh para dewa untuk menekan makhluk berbakat seperti dirinya. Saat mereka hampir mencapai puncak, Nyonya Xue menghentikan langkah. Mereka datang, angin berhenti, langit membeku, dan dari kegelapan, 7 pemburu melangkah keluar tanpa suara. Pemimpin mereka, pemburu pertama, mengangkat tangannya. Bai Yunsheng, atas nama surga, kau harus dihapus. Tanpa basa-basi, serangan mereka dimulai. 7 aliran energi surga menyapu gunung. Pohon-pohon raksasa terbelah, batu mencair, dan ruang seakan pecah. Namun, Yunsheng hanya mengangkat 1 tangan, dan tulangnya memancarkan cahaya ungu keemasan. Serangan itu tertahan di udara, seolah tidak bisa mendekatinya. Dengan suara pelan, Yunsheng berkata, "Jika langit memaksaku berlutut, maka aku akan merobek langit itu sendiri." Dia melangkah ke depan, dan tanah di bawahnya membentuk formasi naga. Teknik warisan sekte Kaisar Langit keluar secara alami dari tubuhnya. Tinju, penghancur cakrawala, langkah menginjak surga, dan pilar Kaisar pemecah hukum. Pertarungan antara bayi dan para pemburu langit terlihat mustahil. Namun, di mata para tetua yang mengamati dari jauh, kenyataan justru semakin jelas. Bai Yunsheng bukan bayi biasa. Dia adalah kehendak pemberontakan dari dunia yang tertekan selama sejuta tahun. Satu demi satu pemburu terhempas. Pemburu keempat meledak menjadi abu setelah terkena pukulan langsung. Pemburu kedua hampir berhasil menyegel Bai Yunsheng, tetapi Nyonya Xue mengorbankan sebagian kekuatannya untuk menyelamatkan sang patriark. Namun lawan utama, pemburu pertama, masih berdiri. Kau terlalu muda. Bahkan dengan tulang kaisar, kau belum memahami seluruh potensi dirimu. Yunsheng mengangkat kepalanya. Matanya memancarkan cahaya naga ungu. Aku tidak butuh waktu sejuta tahun untuk mengalahkan kalian. Dengan 1 langkah, Bai Yunsheng menembus ke dimensi antara dunia dan surga, menyerang dari tempat di mana hukum langit tidak berlaku. Pemburu pertama menyadari terlalu lambat. Serangan pilar Kaisar pemecah hukum, Asho, menghantam langsung dan tubuhnya terbelah dari langit ke bumi. Para pemburu tersisa mundur. Mereka sadar, mereka bukan melawan bayi, melainkan kekuatan yang dunia coba sembunyikan selama ini. Setelah pertempuran, Bai Yunsheng berdiri diam di puncak naga suci. Ia menancapkan jarinya ke tanah dan cahaya emas ungu menyebar. Pilar raksasa menjulang ke langit dan sinar leluhur Kaisar di Buelander menyala, menembus awan, menyinari seluruh benua. Seketika itu juga, ribuan murid dari sekte-sekte kecil dan tua yang selama ini tersembunyi berlutut. Sekte-sekte yang dulu pernah menjadi bagian dari sekte Kaisar Langit merasa panggilan itu. Patriark telah kembali. Dunia bersiap. Dan para dewa mulai gentar. Langit Tianshuan dipenuhi oleh cahaya dari sinar leluhur Kaisar. Pilar emas ungu yang memancar dari puncak naga suci menembus awan dan membelah cakrawala. Suara gemuruh mengguncang benua dan di seluruh penjuru dunia, para kultivator, tetua sekte, dan kaisar spiritual menghentikan aktivitas mereka, menatap ke langit dengan wajah pucat. Di dalam istana Kekaisaran Surgawi Timur, Kaisar Tianlong terbatuk darah. Dia sungguh bangkit. Patriark Sekte, Kaisar Langit yang telah hilang sejuta tahun. Di wilayah barat, Dewi Es dari Sekte Salju Abadi membuka matanya yang tertutup selama 300 tahun. Aura ini tak bisa disangkal. 3 tulang kaisar dalam 1 tubuh, di lembah terdalam dunia hitam, iblis-iblis purba menggeliat gelisah. Salah satu dari mereka meraung, penerus sejati muncul. Waktu kami tinggal sedikit, sementara itu Bai Yunsheng berdiri sendirian di atas pilar suci. Tubuh kecilnya memancarkan tekanan luar biasa yang membuat burung terbang jatuh dan binatang buas lari ketakutan. Di sekelilingnya, langit membentuk pusaran energi. Ki spiritual dari seluruh benua mengalir ke tubuh mungilnya seperti air yang menemukan danau. Nyonya Xue bersimpuh, wajahnya dipenuhi rasa haru. Patriark, dunia akan kembali menunduk padamu. Namun Bai Yunsheng memandang jauh. Tidak semua akan tunduk. Ada yang masih ingin menghancurkanku sebelum aku tumbuh. Para dewa, mereka akan segera turun ke dunia fana. Tepat saat itu, retakan muncul di langit. Suara seperti lonceng surgawi terdengar, dan satu sosok turun dari balik awan. Ia mengenakan jubah putih bersinar, wajahnya tanpa celah, tapi matanya kosong dan dingin. Ia membawa tongkat perak dengan simbol surga terukir di sepanjang permukaannya. Aku adalah utusan langit, mewakili kehendak para dewa. Bai Yunsheng, kau adalah ancaman terhadap tatanan. Serahkan tulang kaisar atau hadapi pemusnahan. Yunsheng tersenyum tipis.
Surga telah memutuskan takdir untuk semua makhluk, tapi sekarang takdir juga bisa dipatahkan. Pertempuran antara patriark dan utusan langit pun pecah. Serangan utusan itu mampu membelah gunung, membakar sungai, dan menghancurkan hukum ruang. Namun, Bai Yunsheng seperti berjalan di atas hukum itu sendiri. Dengan satu pukulan, ia menghentikan waktu, dengan satu tatapan, ia membekukan ruang. Dan saat ia membuka segel terakhir dalam tubuhnya, tulang kaisar ketiga, tulang takdir berkilau menyilaukan. Dengan ini, aku bukan hanya kaisar, aku adalah penulis ulang takdir. Yunsheng menggenggam energi langit dan membalikkannya. Serangan utusan langit berbalik arah, menabrak dirinya sendiri. Tubuh utusan itu retak, seperti porselen yang kehilangan esensinya. Mustahil, hukum langit, tunduk padamu. Raung sang utusan sebelum tubuhnya meledak menjadi debu bintang. Kemenangan Bai Yunsheng menggetarkan surga. Para dewa menyadari mereka telah terlambat. Keesokan harinya, murid-murid dari ribuan sekte muncul di puncak naga suci, berlutut serentak di hadapan bocah yang kini diakui sebagai Kaisar Langit Baru. Bendera-bendera sekte berkibar, bahkan sekte yang pernah mengkhianati sekte Kaisar Langit pun datang memohon pengampunan. Sekte Langit Hitam yang dulu mengusir ayah Yunsheng dan mencapnya sebagai bayi lemah, kini dipimpin oleh kepala baru yang datang membawa hadiah. Ia bersujud dan berkata, "Kami buta. Kami memohon untuk kembali menjadi sekte pelindungmu." Yunsheng memandang mereka dingin. Dosa masa lalu tidak bisa dilupakan, tapi dunia baru tak boleh dimulai dengan balas dendam. Sekte Langit Hitam menangis lega. Dunia akhirnya sadar, Bai Yunsheng bukan hanya kaisar, ia adalah simbol kebangkitan, perubahan, dan pembebas dari belenggu surga. Di malam harinya, Yunsheng berdiri sendiri di tebing istana kaisar, menatap langit berbintang. Nyonya Xue mendekat dan bertanya, "Apa kau bahagia sekarang, Yunsheng?" Ia terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Belum. Aku ingin membangun dunia, di mana bayi tidak lagi dicap sebagai sampah hanya karena mereka tak menunjukkan kekuatan sejak lahir. Dunia tempat takdir ditulis bukan oleh langit, tapi oleh tekad manusia." Dan begitu angin malam berhembus, bintang-bintang di langit membentuk pola baru. Legenda Bai Yunsheng pun resmi tertulis dalam sejarah dunia. Kaisar bayi dengan tulang kaisar 3, dunia penantang takdir, pembebas dunia.